Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi di Tetap Satu Semangat bersama Dapak Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Yaitu setelah kita dari proses pengadukan berupa pupuk kompos, nampak di kejauhan adalah cara penyebarannya. Disebar merata, disesuaikan dengan kondisi tanah dan tanaman. Jika kondisi tanaman kurus, menguning, artinya perlu dilebihkan untuk merataannya atau penggunaannya. Nampak terlihat air menggenang. Ini adalah proses pengairan dulu biar air sari-sari pupuk, sari-sari makanan tanaman tidak tercuci, nampak mengalir ke bawah. Terlihat ini adalah sistem otomatis, artinya dibuat sedemikian rupa dengan kondisi air menggenang ini nanti akan melompat ke bawah. Nampak ini dikondisikan airnya menggenang sesuai biar tanah ditutupi air, kemudian dilakukan pemupukan. Nampak kita bergeser ke sebelah depan. Penyebarannya secara teori mudah. Yang perlu diperhatikan adalah saat genggaman tangannya, artinya kondisi tebal dan kondisi tipis tergantung kondisi tanaman. Ini kondisi standar dan kondisi agak kurus guys, ini agak kita tebalkan biar nanti terlihat subur, tanahnya juga terjal. Ini yang kita buat parit kemarin, menggumpal berungkalan. Ini saat kondisi mengering, ini tanah ini keras seperti batu, bahkan diinjak pun terasa sakit. Makanya kita namai tanah terjal, tanah kurus dengan kandungan bahan organiknya yang kurang. Nampak seperti ini sampai bawah. Di ujung paling bawah itu yang airnya tercukupi, nampak sudah menghijau guys. Ini yang mulai dari 1 2 3 ini yang satu, ini yang dua. Yang dua ini terlihat agak menguning kurus. Ini padahal pengairannya selang 1 sampai 2 hari. Ini selang 1 hari baru bisa menggenang. Ini memang kita paksakan untuk tanam karena musimnya menghadapi musim penghujan. Juga disimpulkan bulan 9 10 lah mungkin nanti pemakaian air yang sedikit dipaksakan. Biasanya di bulan-bulan seperti ini baru menginjak hampir panen guys biasanya. Ini setelah panen bulan kering kita paksakan tanam. Ini di yang paling bawah, ini dulu varietasnya kita tanam M70. Dalam luasan kotak ini menghasilkan 20 sak. Ini bila terhitung sekitar 1000 meter persegian kurang lebihnya. Ini yang airnya selalu menggenang, nampak lebih hijau, lebih sehat meskipun belum dipupuk. Ini yang paling kurus, ini semakin 1 2 3 ini semakin kurus sehingga tumbuhnya juga lama. Ini terlihat yang kita jalan ini terjal keras. Ini kategori lemah hitam, tanah hitam guys. Ini sebenarnya ini kita kondisi penghujan yang dulu kita tanami melon yang bagus, tapi saat musim kemarau terjal seperti ini. Di padi pun juga kurang subur, kurang sehat karena saat air menggenang selang 1 2 hari tercuci hilang, akhirnya mengeras lagi. Dan kelembapan juga kurang, akhirnya seperti ini. Ini meskipun agak lambat namun berangsur-angsur mulai pulih. Berumur 10 hari, varietasnya sama dengan yang di lahan bengkok guys, bahasa Indonesia lahan di milik pemerintahan desa. Ini dikondisikan 10 hari varietasnya yaitu Cibogo sama Inpari 32. Ini kita tutup untuk lak guys, bahasa pintunya kita tutup karena ini mengalir terlalu deras. Nampak ini biar air menggenang tidak tercuci. Ini kita tutup meskipun pakai alat seadanya, memang kondisi airnya yang tidak begitu banyak. Nampak seperti ini kita tutup. Ini nanti bila penuh akan naik sendiri dengan tanpa kita buka. Ini biar menggenang, nampak seperti ini.
Ini kita bergeser ke atas untuk melihat pupuk kompos kita. Pupuk kompos ini sebenarnya dikasih lebih di tanah-tanah terjal seperti ini sangat bagus, yang kedepannya menambah kesuburan, begur, lumer di lahan kita yang bengkok, mendapatkan asupan kompos akhirnya sampai sekarang dengan kelebihannya yaitu menyimpan air, tanah begur, subur, mudah adaptasi di tanaman. Nampak seperti ini yang jumlah satu saknya 4 timba sekitar 18 kilo. Ini di kejauhan pemerataannya seperti ini. Ini kita kondisikan tebal guys, ini dalam aplikasi jumlah tebal seperti ini. Cara nyebarnya juga cara jalannya agak sedikit pelan, juga sedikit jangkanya pendek karena ketebalannya pupuk organiknya. Ini yang sebelah sini yang sudah dilakukan aplikasi nampak menghitam-hitam di tanah-tanahnya, artinya semua lapisan tanah atas tertutupi untuk kompos-komposnya. Ini dalam jangka 2-3 hari insya Allah sudah merasuk guys sejauhnya. Nanti kita lihat terus kondisi perkembangannya. Nampak seperti ini. Ini proses pembanjarannya harus diletakkan di pinggir karena di tengah masih ada airnya. Pirang sak lek kene Pak. Gak ngitung. Woi Pak Likur wis jek ning ngisor pos emang ya? Ngisor pos kono tunggale. Heeh. Kono jek 12 kae. Ini nanti intinya kita maksimalkan, kita tidak menghitung jumlah yang jelas untuk ramuan entek ngaduk guys bahasa Jawanya. Habis buat lagi. Ini diperkirakan kurang lebih luasan 2500 persegi ini nanti kurang lebih 3 adukan. 3 adukan perlu diketahui bahwa hanya sekali pupuk. Nanti pupuk keduanya kita hanya sekedar nambah, kita review. Nambah artinya hanya pupuk NPK dan urea granul nanti dipastikan untuk luasan segini kurang lebih sekitar 30 kilo sudah cukup melihat pertumbuhan dari reaksi pupuk yang kita berikan. Nampak terik sekali jam 1:30 seperti ini. Ini dikondisikan harus di tips pupuknya yang sudah kita terangkan. Nampak air macak-macak seperti ini baru kita pupuk, biar sari-sari pupuk tidak merembes tercuci ke bawah, apalagi lahan milik tetangga nanti yang kita pupuk milik tetangga yang subur. Nampak seperti ini kita kondisikan tanah yang terjal, tanah yang keras memang sedikit menguning, tumbuhnya lama guys karena tidak tahan lama menyimpan air. Ini yang semakin ke atas semakin sana menghijau, artinya menyimpan air cukup, cepat hidup, cepat lilir bahasa Jawanya. Ini kita kondisikan untuk komposnya, kita beri kompos nanti biar maksimal untuk pertumbuhannya. Kita review terus nanti untuk hasilnya, perkembangannya sampai di mana reaksi mix antara pupuk kimia dan pupuk buatan. Nampak berumur 11 hari, varietas Sibogo Mix 32. Rumput-rumputnya ini sudah aplikasi 2 kali, Eros Gold dan Basmirata. Yang terakhir, yang pertama cukup Eros Gold. Ini tidak kita lakukan spray herbisida karena kondisi tanah yang terjal memungkinkan stres tinggi. Selain itu didukung dengan airnya ini dari air sibel guys, air P2T yang dimana tidak dari aliran sungai, tidak membawa rumput. Ini terlihat memang bersih bila dibandingkan dengan di lahan milik tanah kas desa yang kita tanam di sebelah sana. Nanti kita review. Untuk sana sudah 3 kali aplikasi hari ini memakaian Benfuron dan Basmirata yang sudah kita review dari awal. Kurang lebih gitu guys.